Baik, pemirsa, sebelum ditanggapi oleh LMKN soal kurang transparan dan kurang lengkapnya laporan royalti selama ini yang diterima oleh pencipta lagu, saya ingin tanya dulu kepada wakil rakyat di sini. Ada anggota Komisi 10 dan juga Komisi 13 dari Komisi 10 yang merupakan mitra dari Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaannya sudah angkat bicara, Bang Once. Kita akan coba carikan aturan yang tidak menyulitkan semua pihak. Tapi kalau dari Bang Once sendiri sebagai musisi juga, wakil rakyat juga, melihat persoalan yang akhirnya sekarang masuk ke ranah pelaku industri, kafe, sampai restoran yang takut memutar lagu karena takut ditagih royalti sama LMKN, bagaimana Bang Once melihatnya? Saya melihat sebagai musisi dan juga sekaligus mungkin saya sebagai sebagai anggota DPR, ini akan menyulitkan kita semua. Jika interaksi antara anggota masyarakat ini tidak dibenerin, tidak dibetulin ya, lewat sistem mekanisme yang baik, ini pertama akan merusak interaksi kebudayaan kita sendiri. Padahal kita tahu sebetulnya kalau kita paham aturan-aturan yang mendasarinya bahwa masyarakat punya hak atas ekspresi seni. Itu betul. Di tempat-tempat ini mereka boleh memutarkan itu dalam batasan harus ada insentif, harus ada aliran royalti ke yang berhak, pencipta, pelaku pertunjukan, ya, pemilik master dan sebagainya. Kalau saya sih begini aja, saya melihat harus ada sinergi antara kementerian-kementerian yang terkait. Saya dari Komisi 10 sebetulnya lebih banyak berhubungan tentu seperti yang disebutkan dengan Kementerian Kebudayaan. Yeah. Jadi seni atau musik dalam hal ini kita lihat dari sisi ekspresi kebudayaan kita. Makanya tadi saya katakan dari sisi ini kita penting untuk melihat ini sebagai upaya untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Tapi sisi komersilnya ini, sisi ekonomiknya ini harus kita bicarakan dengan teman-teman dari Komisi 7. Dan juga dari sisi hukum dan khususnya hak cipta dari Komisi 13. Saya melihat kalau hari ini sebetulnya masih menjadi perdebatan, itu sangat disayangkan. Kita kan sebenarnya bisa mencontoh banyak negara yang sebenarnya sudah mulai ini puluhan tahun lalu, bahkan 100 tahun lalu. Sistem ini adalah sistem kolektif yang sebenarnya sudah ditetapkan paling tidak sejak awal sebetulnya. Ini sudah ditetapkan secara kolektif ini. Memang ada dinamika, kemudian baru 2014 kan ditetapkan Undang-Undang Hak Cipta yang mengakomodasi adanya lembaga manajemen kolektif ini. Lembaga manajemen kolektif nasional sebetulnya benar-benar mantep itu baru di level PP. Kalau mungkin Bapak bisa koreksi ini ya. Tapi kalau saya mau terus terang, betul kan seperti itu. Level PP kita baru itu dibetulkan, posisinya diberikan aturan yang lebih detail, lebih kuat lah gitu ya. Tapi ini pun masih menimbulkan tarik ulur, multi interpretasi, sampai hari ini beberapa pasal masih menjadi pusaran polemik di antara kita semua. Kalau saya melihat kita perlu aturan-aturan sebelum adanya revisi undang-undang, yang mana sebenarnya ini kan sudah berlangsung. Ya. Sekarang ini revisi undang-undang ini saya juga terlibat di dalamnya, mungkin juga Bang Yanuar? Bang Yanuar juga terlibat di dalamnya, yang sebenarnya ditargetkan untuk selesai 2025. Karena dia masuk dalam undang-undang atau revisi ini masuk dalam prolegnas prioritas, saya dengar ya. Revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi berarti ini bisa jadi momentum ya? Nah, ini jadi momentum. Nah, di dalamnya itu nanti diatur semua pasal-pasalnya, jangan ada lagi lah multitafsir atau berseberangan satu dengan yang lain. Termasuk juga yang penting dalam konteks ini adalah status dari LMKN sebetulnya. Ini supaya dirapikan, supaya apa yang tidak rapi selama ini, Bang Once? Ya, sebetulnya banyak pihak yang mempertanyakan ini yang mana yang sebenarnya katakanlah simpelnya yang berhak untuk mengumpulkan. Kalau dari pengertian yang lebih simpel adalah LMKN ini sebetulnya sifatnya untuk mempermudah semua, katakanlah satu account gitu kan. Dan kemudian sifat kedua mereka adalah sebagai regulator. Kemudian LMK dia akan membagikan kepada yang berhak. Apakah itu pencipta, apakah itu hak terkait penyanyi dan sebagainya. Dan ini harus dirapikan. Yang kedua juga saya pikir harus ada tarif ya. Tarif yang benar-benar pas gitu. Sebetulnya sudah diamanatkan oleh undang-undang sendiri bahwa ini semua ya, keputusan menteri waktu itu 2016 yang bayangkan sampai saat ini belum diperbarui, direvisi. Sebetulnya kan dari undang-undang dari keputusan menteri ini kan sudah diamanatkan setiap 2 tahun bisa diperbarui. Asalkan setiap pihak
katakanlah dalam konteks ini PHRI ya, ketemu dengan LMKN, ketemu dengan mungkin juga pencipta dan sebagainya untuk kemudian berembuk yang pasnya nih gimana. Kemudian selain revisi tarif, kita perlu sistem digital monitoring yang bagus. Nah ini LMKN mesti punya masih banyak berarti di PR-nya. Mesti punya cara untuk memilih itu. Nah LMKN sendiri mesti punya cara untuk bagaimana memutuskan sih gitu. Basis aturannya apa? Kemudian kita juga mesti punya PR untuk merapikan PDLM, itu pusat data lagu dan musik yang menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Hak Cipta. Sebelum lupa ini saya gitu. Memang persoalan kita ini kan ada 3 hal. Pertama yang terakhir ini adalah persoalan budaya kita tentang penghargaan kepada royalti itu. Saya kira dari segi budaya memang kita harus betul-betul komit ya bahwa penghargaan kepada para pencipta ini memang harus menjadi bagian dari budaya kita. Jadi tidak budaya mencurigai satu sama lain. Para pelaku usaha juga sebenarnya tidak perlu kita curigai karena yang selama ini ada semacam self assessment yang kita lakukan. Jadi jangan jadi persoalan tarif kursi yang dipersoalkan, ya membayar aja begitu kan. Jadi selama ini pelaku usaha banyak curiga kayak LMKN gitu maksudnya? Kita jangan curigai juga begitu kan, jangan saling curiga, itu budaya yang tidak pas dari segi budaya nih. Dan dari segi lembaga memang perlu ada pembenahan kita. Transparan yang dikatakan. Kurang lengkap, kurang transparan? Ya saya kira memang kita harus akui di beberapa hal bisa tidak transparan kan. LMK itu memang harus bersiap untuk merevisi dirinya juga supaya dia transparan untuk mewakili para pencipta begitu kan. Jadi mungkin supaya pemirsa tahu konteks juga, kita putarkan ada alur pemberian royalti hak cipta. Alurnya seperti apa? Itu dari pengguna jasa, kemudian ke LMKN, dari LMKN ke LMK, baru dari situ ke pemilik hak cipta. Jadi alurnya seperti itu, teman-teman di sini. Pengguna jasa, LMKN, LMK, baru ke pemilik hak cipta. Alur seperti ini pun masih ada catatan tadi dari Bang Once ya. Mungkin harus ada satu account saja, kemudian LMK yang mendistribusikan, itu pun masih ada catatan bagaimana selama itu dijalankan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.